menyampaikan siaran persnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam sejahtera, ya selamat siang. Sama dengan Pak Karo juga ini masih suasana lebaran. Mohon maaf lahir batin ya. Saya akan membacakan siaran pers Mahkamah Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap Mahkamah Agung terhadap dugaan suap atau gratifikasi tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jakarta, Humas MA, 14 April 2025 menyikapi rilis pers penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung RI pada hari Sabtu tanggal 12 April dan Minggu 13 April 2025 terkait dugaan tindak pidana suap atau gratifikasi dalam penanganan perkara CPO di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mahkamah Agung menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Mahkamah Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Majelis Tipikor, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sepanjang itu tertangkap tangan karena hakim dapat dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan atas perintah Jaksa Agung dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Kita semua wajib menghormati asas praduga tidak bersalah selama proses hukum berlangsung. Hakim dan panitera yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan akan diberhentikan sementara. Jika telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan diberhentikan tetap. Perkara CPO di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah terkait dengan 3 perkara yang masing-masing terregister pada tanggal 22 Maret 2024 dalam perkara nomor 39441 Pitsus TPK _2024 PN Jakarta Pusat dengan terdakwa korporasi yang tergabung dalam Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group. Perkara tersebut ditangani oleh majelis yang sama dan telah diputus pada tanggal 19 Maret 2025 dan pada tanggal 27 Maret 2025 penuntut umum telah mengajukan kasasi. Majelis hakim yang terdiri dari D sebagai ketua majelis dengan hakim anggota adalah ASB dan AM telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer maupun subsidiar penuntut umum, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Untuk itu para terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum. 6. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena penuntut umum telah mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 27 Maret 2025 setelah berkas kasasi lengkap. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan segera mengirimkan berkas kasasi ke Mahkamah Agung secara elektronik. Mahkamah Agung sangat prihatin atas peristiwa yang terus mendera dunia peradilan di saat Mahkamah Agung sedang berbenah dan melakukan perubahan dalam mengelola dan menjalankan peradilan untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan profesional. Pagi tadi, pimpinan Mahkamah Agung RI menyelenggarakan rapat pimpinan atau RAPIM dengan agenda pembahasan revisi SK KMA RI nomor 48 _KMA _SK _2 2017 tentang pola promosi dan mutasi hakim pada 4 lingkungan peradilan. Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah membentuk satuan khusus, tugas khusus, Satgasus untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kedisiplinan, kinerja, dan kepatuhan hakim dan aparatur terhadap kode etik dan pedoman perilaku pada 4 lingkungan peradilan di wilayah hukum DKI Jakarta.
10. Mahkamah Agung segera menerapkan aplikasi penunjukan majelis hakim secara robotik smart majelis pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding sebagaimana telah ditetapkan di Mahkamah Agung untuk meminimalisir terjadinya potensi judicial corruption. Jakarta, 14 April 2025, juru bicara Mahkamah Agung Yanto, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. Subandi SHMA. Ya, ini tadi Rapim, hasil Rapim yang saya bacakan ya. Demikian ya. Silakan. Baik. Kita sudah mendengar apa siaran pers dari Mahkamah Agung. Ada 10 poin disampaikan tadi oleh Yang Mulia Profesor Yanto, dan ini merupakan hasil dari rapat pimpinan apa yang disampaikan oleh juru bicara tadi. Barangkali ada pendalaman pertanyaan, kami beri kesempatan kepada rekan-rekan media untuk disampaikan. Satu, baju merah di belakang, nanti sebutkan nama, asal media. Kemudian kedua mbaknya ya, baju hijau. Oke, yang ketiga cukup 2 penanya. Oke, silakan. Ada mic-nya? Oke, silakan. Ya, selamat siang. Nama saya Iman dari TV One. Mungkin ada beberapa pertanyaan, saya langsung tanyakan saja ya Pak. Ya. Yang pertama, apakah nantinya MA akan menggandeng Komisi Yudisial untuk proses etik para hakim? Kemudian juga apakah mengenai putusan yang telah dilakukan oleh hakim-hakim tersebut, apakah nanti akan ditinjau kembali, meninjau ulang putusan lepas yang diduga ini juga dipengaruhi suap dalam kasus ini? Dan kemudian juga yang terakhir, apa pesan MA untuk publik mengenai integritas lembaga peradilan pasca kasus ini? Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Mau langsung dijawab atau satu Jawab. tampung lagi? Oke. Pesan publik. Oke, ada 3 pertanyaan dari Yang Mas Iman, TV One. Yang pertama, apakah MA akan menggandeng Komisi Yudisial untuk menindaklanjuti kode etik berkaitan dengan para hakim dan aparatur peradilan? Ya, oleh karena itu sudah proses hukum, ya tentunya kita tinggal putusan saja, 3 tahun tunggal. Kalau itu terbukti ya berarti sudah melanggar etik dan dengan sendirinya melanggar hukum, ya. Karena ini kan sudah proses hukum, sudah disidik, ya kita tunggu proses persidangan. Kalau itu terbukti ya sudah, dengan terbuktinya proses hukum ya kode etik sudah dilanggar. Yang kedua, Mas. Kemudian apakah putusan akan ditinjau ulang karena diduga ada suap gitu ya? Ya, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, ya tentunya akan diadili di tingkat kasasi oleh Majelis Hakim Kasasi nantinya, ya. Yang ketiga, bagaimana pesan Mahkamah Agung untuk publik berkaitan dengan integritas Mahkamah Agung, Ya. hakim dan aparaturnya? Berkali-kali pimpinan Mahkamah Agung ya, intinya Yang Mulia Pak Sunarto berkali-kali intinya selalu mengingatkan untuk tidak transaksional dan memberi contoh untuk hidup sederhana, ya toh. Beliau juga kalau ke daerah nggak mau lagi disediain VIP room, kemudian kalau kunjungan dekat selalu dia rombongan pakai AS, ya toh. Untuk mengurangi juga pengawalan dan sebagainya. Ya itu, jadi kalau Mahkamah Agung nggak intinya ya, pengawasan juga pengawasan Komisi Yudisial, pengawasan Bawas, PT, PN melekat, Siwas, gitu Mas ya. Seperti itu. Satgasus tadi sudah dibentuk, mulai besok mulai bisa dilihat baju-baju Bawas, Satgas sudah beroperasi di PN-PN. Ya. Ya. Oke, itu tambahan. Kemudian Mbak, silakan sebutkan nama dan asalnya. Saya Cindy dari Kompas TV, Pak. Ya. Pak, kalau dari peneliti bilang kasus korupsi di lingkungan hakim masih terjadi karena dari kasus-kasus sebelumnya tidak ada efek jerah. Kalau dari MA, apa yang akan dilakukan ke depannya agar kasus ini tidak terulang lagi, Pak? Sekaligus juga tadi, untuk memastikan kepercayaan publik kepada hakim juga tidak turun. Itu aja, Yang Mulia bisa. Ya. Yang dilakukan ke depan ya sebetulnya kalau dari tadi ditanyakan dari segi pengawasan, kita punya 5 pengawasan kan, mulai di KJ, Bawas,
polpes ke depan KPT, kemudian pengawasan melekat oleh ketuanya, kemudian siwas itu masyarakat juga ya. Artinya kalau dari semuanya begitu repatnya ya. Cuman berkali-kali juga setiap pembinaan selalu ketua menekankan untuk tidak transaksional ya, atau untuk hidup sederhana, itu berkali-kali disampaikan Pak seperti itu. Nah, kedepannya tadi juga penunjukan majelis dilakukan secara robotik. Ya, smart majelis Ya. Ini kalau di MA udah mulai ya, udah dimulai smart, jadi udah mesin yang menentukan. Tapi ini ternyata tadi dari Rapim udah akan diberlakukan seluruh Indonesia melalui robotik smart majelis. Ya. Oke, tambahan dari saya bahwa tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Juru Bicara, poin ada 10 poin. Di situ memang kita berusaha menekankan integritas dan kepercayaan publik untuk mengembalikan kepercayaan publik. Di antaranya adalah mengenai pola promosi dan mutasi kita akan perbaiki. Bahkan akan ada evaluasi secara menyeluruh ke hakim dan aparatur pengadilan di tingkat di wilayah PT DKI dan pengadilan agama juga ya. Jadi ini poin-poin tadi sudah sampaikan, hanya menekankan saja. Ada lagi pertanyaan? Masih kita buka Yang Mulia? Ya, satu lagi karena ada rapat ini saya. Ada rapat. Oke. Mas itu pegang handphone ya, pegang mic. Oke, silakan. Saya Ridwan Pak dari Jawa Pos Pak. Siapa? Ridwan dari Jawa Pos. Ridwan. Ini kan salah satu tersangkanya kan Ketua PN Jaksel ya Pak. Apakah Mahkamah Agung sudah menunjuk penggantinya Pak dari tersangka MAM itu? Dan kemudian para tersangka ini kan adalah hakim Pak dan berpotensi juga akan mengajukan pra peradilan ya Pak. Nah, apakah MA juga menyikapi agar tidak terjadi konflik kepentingan dari pra peradilan nanti Pak? Ya, terima kasih. Iya. Kalau pengganti ya karena ada wakil kan, sementara wakil biasanya kan itu ada Rapim atau TPM ya, lugu Rapim TPM. Jadi pimpinan pengadilan itu ketua dan wakil. Dalam ketua beralangan, wakilnya yang melaksanakan tugas ya. Kemudian tadi apa Mas? Mengenai pra-peradilan. Peradilan. Ya, kalau pra-peradilan kan haknya setiap orang ya. Apakah nanti kabul atau tidak ya, nanti kan proses persidangan di pembuktian ya. Ya, satu lagi. Tadi itu silakan Mas, mic-nya dikasih. Petugas tolong diberikan mic-nya. Ya Pak, perkenalkan saya Ansari dari bisnis.com. Izin bertanya terkait upaya MA meminimalisir korupsi di yudisial melalui penunjukan hakim dengan sistem robotik. Nah, itu mungkin boleh dielaborasi lagi bagaimana proses penunjukan hakimnya. Terus kapan bakal diterapin ke seluruh PN? Sama terakhir, kapan tadi pemberhentian sementara dari 3 hakim yang terjerat kasus ekspor migur ini? Makasih. Mas, itu diterapkan mulai kapan? Kan kita harus bangun dulu. Oh ya, jadi robotik tadi kan baru hasil Rapim tadi ya. Kalau Mahkamah Agung kan sudah. Tadi hasil Rapim itu akan dipersiapkan dulu alatnya. Ya, segera dilaksanakan. Nah, terus kemudian apa tadi? Dinonaktifkan. Ya, sejak begitu mendapat surat dimulainya penyidikan, perintah penetapan tersangka. Ya. Kita sedang meminta penetapan tersangka dan penahanannya dari kejaksaan. Ya. Dengan penetapan penahanan dan penetapan tersangka, maka akan segera diusulkan ke Presiden untuk pemberhentian sementara. Ya. Jadi kita sedang menunggu penetapan tersangka dan surat perintah penahanan dari kejaksaan untuk nanti menjadi Itu tadi pernyataan dari Mahkamah Agung soal 3 hakim yang menjadi tersangka suap terkait vonis lepas korupsi minyak goreng, di mana juru bicara Mahkamah Agung Yanto memberikan tanggapannya yang bisa di-highlight, di mana MA menghormati kasus hukum yang menjerat 3 hakim ini dan menunggu proses persidangan. Jika terbukti ada pelanggaran, artinya kode etik juga dilanggar, begitu menurut juru bicara MA. Kedepannya, agar tidak terjadi kasus serupa, juru bicara MA juga menegaskan akan melakukan pengawasan hakim yang diperketat dan juga salah satunya memperbaiki pola mutasi. Saudara, sebelumnya ada 3 hakim, yakni Hakim Agam Syarif
Harudin, Hakim Ali Muhtaro, dan Hakim Juyamto yang ditetapkan sebagai tersangka, mereka diduga menerima suap dari Arif Nurianta. Para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan dan ketiganya ditahan di Rutan Salemba. Jadi di samping itu juga untuk menjadi pimpinan. Saudara, demikian Breaking News Kompas TV, saya Yan Rahman. Sampai jumpa.